Halo guys, welcome to Dila Experience Journey. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Hai guys, welcome to Dila Experience Journey. Hari ini tanggal 22 September 2020, aku kedatangan tamu spesial, dimana dia itu punya aplikasi TikTok, akun TikTok, dan viewersnya itu bisa mencapai 9,4 juta guys. Gila gak sih, udah kayak artis. Ya ampun, ya udah nggak nunggu lama-lama. Kita undang yang lagi viral di media-media sosial, di Instagram, di Tribun News, di ntar kita tanya lagi di mana-mana ya. Ini dia, Dianake. Selamat. Selamat datang di rumah saya, Dianake Mala. Apa kabar? Guys, masya Allah, kita kedatangan tamu yang luar biasa spesial. Tapi biasa aja sih. Nah, Dianake Malasari. Dianake Malasari ini siapa sih sebenarnya? Coba kasih tahu aku backgroundnya dari mana, terus profesinya apa, terus sekarang stay di mana dan sekarang kerja di mana? Oh, kalau aku sih sekarang kerjanya di rumah sakit. Sebentar dulu ya. Sebelum kita memulai lebih lanjut, kayaknya nggak enak ya kalau ngomong pakai masker ya. Boleh dibuka nggak? Tetap jaga jarak aja ya. Iya, tapi kan gini ya, Dianake Mala ini dikenal dengan videonya memakai hazmat COVID ya. Kali ini kita bisa lihat dong mukanya gitu. Malu ya. Oke Diana, aku nervous loh, serius. Wah, luar biasa. Dianake Malasari. Namanya benar Dianake Malasari? Iya, betul sekali. Oke, lanjut sama pertanyaan kita yang tadi. Boleh dong diceritain backgroundnya Dianake Malasari ini apa sih? Terus kerjanya apa, tinggalnya di mana, dan aslinya orang mana? Kalau aku sih kerjanya sekarang di salah satu rumah sakit daerah Jakarta. Kalau asal sih Bengkulu. Orang Bengkulu? Iya. Sama kita guys, kita sama orang Bengkulu. Terus Sama orang Bengkulu ya? Di mana? Di di kota Bengkulu. Oh, di kotanya. Kalau Diana? Sama aku, kalau aku di kota Bengkulu juga. Sama dong. Ya ampun. Tetanggaan gitu kayaknya. Enggak, dulu kuliah di mana? Kalau aku sih di Poltekkes Kemenkes. Oh, sama. Kita sahabatan juga. Sahabat aku guys, Dianake Malasari lagi viral. Tapi memang kita sama-sama kerja di Jakarta. Lanjutin lagi dong backgroundnya. Kalau aku sih kerjanya di salah satu rumah sakit DKI Jakarta. Swasta atau rumah sakit pemerintah? Pemerintah sih. Wow, pemerintah. Terus rumah sakit pemerintah. Orang Bengkulu juga, kita sama-sama orang Bengkulu. Jadi kalau untuk latar belakang sih cuma itu aja sih, sebagai perawat. Udah perawat berapa COVID. lama? Udah berapa lama merawat pasien COVID? Kalau aku hampir 5 bulan 6 bulan deh. Sebelumnya di Jakarta juga? Sebelumnya di Jakarta juga, di salah satu rumah sakit Aminah, kalau nggak salah Aminah Ciputra, tapi Udah resign ya? udah jadi relawan. Kenapa memutuskan jadi relawan pasien COVID? Gimana ya? Kalau untuk memutuskan, kenapa sih memutuskan menjadi relawan COVID? Itu karena dalam hati aku sendiri sih. Soalnya gini, untuk menjadi relawan COVID kayak perawat gitu, itu kan harus tamatan perawat gitu. Kecuali kalau misalkan relawan bencana ya, Oh ya. SMA boleh, apapun latar belakangnya boleh. Tapi kalau untuk relawan COVID ini kan harus latar belakangnya, kalau nggak perawat, lab dan sebagainya, kan harus ngambil sekolahnya. Jadi kalau misalkan bukan saya atau bukan yang orang lain jadi relawan itu, siapa lagi gitu. Jadi Ya ampun, mulia mau sekali, guys. mengurangi angka terjadinya COVID-19, penyakit itu, biar pasien-pasiennya cepat sembuh. Ya, amin. Sebenarnya
COVID di Jakarta ini atau di Indonesia ini semakin tinggi ya kurvanya ya katanya. Itu di rumah sakit Diana sendiri gimana? Atau peningkatan pasiennya lebih banyak atau masih sama atau ada penurunan gitu? Kalau di rumah sakitku sekarang sih menanjak angka positif COVID-19-nya. Makanya di rumah sakit saya itu salah satu rujukan terbesar di DKI Jakarta. Itu aja ICU-nya penuh full. Jadi kayak nambah gedung lagi gitu. Oke, itu di dalam satu ruangan itu berapa pasien kira-kira satu ruangan? Satu ruangan, kalau di ruangan saya sih 70 guys. Gila. 75 kalau maksimalnya. Itu perawatnya berapa orang satu sih? Kalau kita sih kadang 7, kadang 8. Itu berarti bisa dibilang itu 10:1 ya? Iya. Sedangkan kadar pelayanan keperawatan itu 4:1 harusnya ya? Iya. Itu pada pasien-pasien yang tidak perlu intensive care. Kalau pasien-pasien intensive care itu cuma 1:1 guys. Iya, kalau misalkan di ICU itu kalau nggak salah aku ya 2 pasien 1 orang. Iya, itu maksimal ya. Maksimal. Oke. Jadi memang peningkatan COVID di DKI Jakarta ini tampaknya belum ada penurunan ya. Belum ada. Nah, jadi kayak gini guys. Jadi rakyat Indonesia ini atau kita warga Indonesia itu kurang bisa dengar edukasi-edukasi yang dikasih oleh pemerintah. Jadi dengan mengatasinya ini teman kita ini, sahabat kita ini jago banget guys. Dia mengedukasinya lewat aplikasi TikTok ya. Iya. Kenapa sih termotivasi buat memotivasi orang dengan aplikasi TikTok? Kenapa? Kalau menurut sih kan aplikasi TikTok sendiri punya apa ya, daya tarik tersendiri. Iya, ya. benar. Kadang-kadang orang hashtag please do your magic TikTok gitu. Nah, karena informasi di TikTok kita hampir semua ya di sini udah download aplikasi TikTok gitu kan. Jadi orang tahu informasi itu biasanya dari TikTok. Iya, sekarang ini kayak gitu. Makanya saya iseng-iseng buat karena di pasien rumah sakit saya sendiri itu karena dia nggak bisa ngendus, kayak kan kita kehilangan penciumannya atau pembau gitu atau anosmia. Nah itu kalau kita pengkajian nih, kalau perawat kan apa yang dirasakan? Iya benar, anamnesa ya. Dia tuh merasakan nggak ada cium bau sama sekali. Gitu. Pembauannya kurang. Itu dicek nggak, misalnya kita ngasih apa sejenis pembauan, kita suruh dia bauin kayak biasa-biasanya gitu? Iya, kita kasih cek. Kadang-kadang apa ya, alkohol 70% kan nyengat banget ya. Jadi karena kita nggak ada minyak kayu putih dan sebagainya, parfum pakai itu dulu kan. Jadi dia emang nggak bisa. Dan dia juga bawa kayak fresh care gitu, nggak bisa cium. Beda sama pilek kalau menurutku ya. Kan banyak nih yang komen-komen di TikTok aku. Itu ya, itu pilek, yang mau pertanyaan. ada saya ini karena pilek kali, ini kali. Dia itu kalau yang COVID-19 ini atau anosmia, gejala anosmia ini, dia nggak pilek, nggak tersumbat gitu, nggak ada kayak cairan gitu, nggak ada. Tapi dia nggak nafas bisa normal, tapi nggak bisa bau. Misalkan bau minyak kayu putih atau apa, nggak bisa sampai kalau ngendus kayak gitu. Normal ngendusnya, nggak ada hambatan sama sekali. Cuman dia emang nggak bisa mencium bau gitu. Kadang-kadang sampai nggak bisa merasakan makanan. Oh gitu, nggak rasa ya. Jadi gini guys, jadi Diana Kemalasari ini kebetulan merawat pasien OTG ya, orang tanpa gejala. Jadi memang untuk menganamnesa itu lebih mudah. Menanyakan keluhan pasien, apakah yang dirasakan sama pasien, terus keluhan-keluhan apa yang signifikan yang terjadi pada pasien itu lebih mudah. Jadi memang banyak ya orang yang aku lihat kemarin di video TikTok maupun di Instagram yang udah viral-viral ngomong kalau itu ada risetnya enggak. Itu gimana sih orang yang ngomong kayak gitu menurut kamu? Kalau menurutku sih bukan riset atau apanya ya. Itu udah ada di penelitian apa ya yang aku baca ya. Oh, ada penelitian sebenarnya. Kan kita kan sekarang ini kan COVID-19 ini kan belum ditemuin vaksin. Iya, itu makanya. Terus belum bisa ditemuin riset COVID-19 sendiri ini virus apa tuh belum ditemuin kan sebenarnya. Iya, belum ditemuin. Cuma kayak gini loh. Kan kita ini kayak lagi meneliti. Jadi
orang yang diteliti itu kan menanyakan apa aja gejalanya dan sebagainya. Nah, dari 10 sampai 5 orang ada yang 5 orang yang kena gejala itu. Jadi kan dimasukin ke gejala lebih tanda dan gejala COVID-19 karena memang bisa jadi masih dalam penahapan karena yang Diana ini ambil kasusnya bukan 1-2 tapi lebih dari 50%nya dari pasien Diana ini sendiri. Jadi kan misalnya 70 nih pasiennya 75 itu setengahnya atau 50%-nya itu bisa sampai 30 orang atau enggak 20 orang 20 orang. Jadi itu lumayan bisa, kasus-kasus yang terjadi itu bisa lumayan dibilang sebagai riset ya. Tapi aku belum bisa menjamin, itu sih pendapat aku. Semua orang kan bebas berpendapat. Juga orang-orang yang menanyakan, oh itu ada risetnya atau enggak, dia juga bebas berpendapat, berargumen, dia mau ngomong apa nggak apa-apa. Kalau nggak salah gue sih kalau di Metro TV itu ada kayak gejala apa tuh, kurangnya penciuman. Oh gitu. Udah ada. Waktu videonya masuk tuh di media perawat di Instagram yang viral banget itu banyak juga tuh perawat-perawat yang lainnya komentar bahwa pasiennya juga ada yang kayak gitu. Itu aku screenshot sih biar orang-orang paham gitu kan. Mau aku jelasin juga ya, memang gitu ya guys. Kebetulan aku sama Diana ini sama-sama di rumah sakit rujukan COVID, tapi kebetulan aku di ruangan ICU-nya, Diana ini di ruangan umum. Tapi di ruangan ICU sendiri aku nggak setiap hari menangani pasien COVID. Jadi yang lebih signifikan itu Diana, karena rumah sakit dia rumah sakit yang pemerintah, sedangkan aku swasta. Gitu ya Diana. Rujukan terbesar juga. Rujukan terbesar. Terus apa sih yang kamu rasain selama jadi relawan ini? Apakah kamu bisa dibilang masih kuat-kuat aja, apa kamu kadang berpikir aku kena atau gimana gitu? Soalnya aku juga gitu sih, parno. Pasti kita parno karena resiko pekerjaan kita berat ya. Benar banget. Tapi semua pekerjaan itu emang ada resiko, cuman ya tergantung kita. Iya, safety-nya gimana ya? Gimana gitu. Kalau menurutku sih nggak ada, kita capek-capek semua ya. Ibaratnya kalian di masyarakat capek di rumah aja, yang kita capek jadi pasien atau pakai APD. Pokoknya ada ininya lah ya, plus minusnya lah ya. Cuman ya kalau kita mau nyerah sekarang, emang siapa lagi kalau bukan kita? Gitu. Kalau misalkan nih, aduh aku berhenti deh jadi ini. Nanti yang lainnya atau yang kena penyakit kayak gitu kan, kayak ada temen-temenku udah ada yang positif gitu. Banyak juga ya tenaga medis yang positif ya? Banyak banget. Kemarin tuh di rumah sakitku ada yang meninggal juga. Oh iya? Karena dia positif. Masih muda ya, masih muda. Karena ini ya, aku tegaskan virus COVID-19 ini nggak menyerang usia, jenis kelamin, harta atau apa, pejabat atau apa, pokoknya bisa menyerang siapa aja. Iya, bisa menyerang siapa aja gitu. Nah, yang ingin aku tanyain, yang lebih dominan ini pasien dengan COVID-19 ini pada usia berapa? Pada usia berapa dan apakah ada penyakit komplikasi atau penyakit penyerta kalau yang di tempat Diana temui? Kalau di tempatku sih karena dia rata-rata ya 30-an ke atas. 30-an ke atas itu termasuk OTG dia. Orang tanpa gejala ya guys. Banyak yang muda-muda kayak anak-anak di tempat kita. Kalau untuk kebanyakan yang mananya, kebanyakan yang lansia. Iya, karena penyakit komplikasi ya. Iya, penyakit komplikasi karena ini juga kan orang tua itu kan imunnya sama kita nggak sama. Benar. Jadi ya COVID-19 ini kan nyerang imun. Benar. Jadi itu singkat cerita dari teman kita Diana Kamalasari. Memang kurva COVID-19 ini bertambah, meningkat, bukan malah menurun. Kemarin itu sempat diprediksiin Juli selesai. Sekarang sampai September malah makin meningkat ya. Sebenarnya sedih banget karena kita sendiri pun sebenarnya capek, tapi kita nggak bisa ngomong karena memang saat ini yang dibutuhkan itu adalah kita. Bukan kita aja yang tenaga medis ya, tapi teman-teman di rumah yang harus stay safety dan harus selalu memakai masker ya. Minimal masker 3 lapis ya katanya sekarang ya, nggak boleh lagi selapis. Yang kain ada juga kok, tapi yang 3 lapis. Iya, jangan yang kayak apa scuba tuh? Gitu ya. Kalau scuba itu emang tipis 1 lapis doang. Iya, jadi
pertanyaannya sekarang meninggalkan keluarga. Iya. Ya, meninggalkan keluarga, katanya orang Bengkulu ya, Diana ini orang Bengkulu, orang Sumatera, merantau ke sini dan menjadi relawan COVID itu adalah tantangan terbesar buat Diana karena dia harus menjaga imunitas tubuh dan meninggalkan orang tuanya juga yang ada di Bengkulu. Itu apa sih pesan orang tua ke Diana sebelum Diana izin ke orang tua untuk jadi relawan di rumah sakit itu? Kalau awalnya orang tua aku nggak setuju karena awal pertama kali yang kena COVID itu kan kita sampai masker habis, ini habis, pokoknya yang parno banget. Itu pertamanya aku mau jadi relawan itu karena aku izinnya itu gini, aku mau minta izin sama ibuku, aku mau jadi relawan COVID. Sempat dibantah karena katanya COVID itu bahaya dan sebagainya. Tapi aku, kalau bukan aku siapa lagi gitu, orang pada nggak berani ya, waktu itu nggak berani jadi relawan COVID karena emang separno itu COVID itu. Tapi dalam hatiku kayak gini, aku mau ngomong sama ibuku, ibu, ini emang tugas aku kayak melayani masyarakat, kayak mengayomi mereka untuk biar mereka ada, tujuan kita kan untuk menyembuhkan pasien ya. Aku bilang sama ibuku, percuma ibu nyekolahkan aku perawat tapi aku nggak bermanfaat. Ini saatnya aku bermanfaat, aku mau merinding aku guys. Iya, aku kayak gitu kan. Ibuku sempat membantah banget, katanya untuk apa kamu ini, tapi nanti kamunya kena COVID kayak gitu. Tapi aku mikirnya kayak gini ya, ibuku nyekolahin aku perawat gunanya aku untuk berguna untuk menyembuhkan orang lain, untuk membantu orang lain juga ya, nyawa gitu. Jadi aku sambil nangis-nangis tuh kan, itu kata aku, kalau bukan Diana siapa lagi gitu, kayak gitu. Lagian juga kalau meninggal itu di tangan Allah. Iya, gitu. umur aja, jodoh itu meninggalnya di tangan Allah. Asal kita ikhlas, niat kita baik, insya Allah. Sampai sekarang aku kalau di swab negatif. Alhamdulillah. Ya. Aku udah berapa kali swab nih? Aku 3 kali loh. 3 sama ya. Jadi kita ini pakai medical check up ya. Jadi kita itu dicek setiap bulan atau setiap kita udah kontak erat sama pasien COVID itu kita dicek swab. Dan alhamdulillah aku udah 3 kali, dia udah 3 kali dan kita hasilnya negatif. Nah, terus ada lagi nih pertanyaan aku. Kan ada nih orang yang mikirnya kayak gini ya. Tuh perawat nggak kerja apa, bikin TikTok pakai hazmat kayak gini. Kan ada tuh mulut netizen yang kayak gitu ya. Itu gimana sih pendapatnya, Diana? Kalau aku sih aku diemin aja ya, karena aku di saat aku bikin TikTok itu kan kita ada operan nih, jadi kita ada standby di nurse station sambil nunggu orangnya gantiin kita. Jadi waktu saat itu aku bikin itu waktu udah operan, misalkan udah renggang lah ya, ada waktu ya, bukit kayak operan gitu. Jadi kayak misalkan ini yang belum, ini kita udah operan semuanya, pasien ini belum ini udah. Setelah itu aku nggak langsung keluar, langsung aku kayak di dalam dulu karena gila itu pengep. Jadi kalau misalkan kita jalan tuh atur nafas. Iya benar-benar, gitu. apalagi pakai masker 3 lapis. 3 lapis itu bukan masker yang bedah yang 3 lapis itu enggak, tapi masker bedah pakai N9 yang pakai masker bedah lagi, dan pakai hazmat dan baju yang berlapis-lapis itu 8 jam ya. Bila perlu lebih ya kadang ya. Kadang-kadang kalau misalkan nunggu operan sampai 10 jam. Itu nggak minum dan nggak pipis. Astaga. Kan nggak boleh dibuka. Iya nggak boleh dibuka. Kalau dibuka itu udah jadi nggak safety lagi buat kita dan harus dibuang. Kalau misalkan nggak kuat lagi bilang sama kakak seniornya, aku nggak kuat lagi, buang, kita ganti lagi. Sebenarnya itu bikin TikTok itu sekalian mengedukasi, juga kita meningkatkan imunitas tubuh kita juga ya, karena kita bahagia ya. Iya, harus bahagia karena kita itu udah berat kerjanya, jadi kita nggak mau mikirin yang lebih berat lagi daripada ini. Jadi ya apa medianya ya sekarang main TikTok yang lagi viral ya. Iya, lagi TikTok. Coba deh lihat viewers TikToknya Diana, terus yang followersnya banyak banget, gila, anjay. Belum banyak sih. Anjay. Ini guys, boleh aku lihat ya.
pengikutnya 30 juta guys. 30 Kelihatan sih? ribu. 30 ribu ya? Salah ya? Gimana sih nggak kelihatan? Nih, keterangan. Jadi nama TikToknya apa sih? Diana Kemala. Diana Kemala. Dan viewers untuk edukasi itu sampai 9,4 juta. Nggak kelihatan ya. Ya udah, nanti kalian bisa cek di TikToknya Diana. Dan apa sih nama Instagramnya Diana biar kita bisa tahu gitu. Dan terus Nanti di Des. Des. Oh oke, boleh. Nah sekarang itu aku mau pesan yang sama Diana. Sekarang kan edukasi dari TikTok Diana ini kan viral. Nah itu kan bisa membangun semangat masyarakat juga, atau bisa jadi pengetahuan masyarakat juga. Maksudnya orang-orang jadi lebih tahu, orang-orang jadi lebih ngerti, dan orang-orang lebih menerima itu malahan daripada ocehan-ocehan orang. Ya nampaknya seperti itu ya rakyat Indonesia ya. Nah aku pesan nih sama Diana, kalau bisa dilanjutin untuk edukasi seperti ini ya, karena edukasi itu tidak mudah ya, apalagi bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Jadi sekarang aku, khususnya diri aku sendiri dan orang-orang yang tenaga kesehatan lainnya, mendukung penuh atas semua edukasi tentang coronavirus ini. Makasih. Tepuk tangan dulu dong. Makasih loh yang udah nyupport aku. Iya. Lewat sini aja makasih banget udah nyupport, makasih banget udah nyebarin info. Banyak sih yang bilang ini gejala udah lama ini. Mungkin karena banyak orang yang nggak tahu, malahan ada yang komen padahal ini nggak tahu loh, aku baru tahu ini. Dan temen-temenku pada aku emang nggak cium nih gitu ya? aku nggak cium nih, aku di swab nggak ya, aku tapi takut corona nanti kalau langsung ke sana. Ya nggak langsung didiagnosa kalau corona juga ya, pasti ada alurnya. Jadi kalau misalkan ada gejala itu di rapid dulu, terus cek swab dulu, baru dibilang COVID-19. Kalau positif ya itu dokter pula yang menegakkan bukan perawat dan sebagainya. Ya insya Allah deh, kan sekarang aku udah sama perawat nih, ibaratnya perawat yang khusus COVID nih. Doain ya aku bisa mewawancarai dokter khusus COVID juga. Oke guys, ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang lainnya? Pesanku ini sih, aku geram banget ya, mumpung ini lagi di media sosial atau gimana. Pesanku pada misalkan banyak yang bilang nggak percaya COVID-19. Iya itu benar. Itu nggak percaya, saya suntik corona berani ini dan sebagainya. Jangan, kalau saya bilang ya, jangan ya. Walaupun emang banyak konspirasi, emang kita boleh percaya konspirasi karena konspirasi itu kan menurut teori-teori yang dilihat boleh percaya, tapi kita harus care juga pada diri sendiri sama orang lain. Kita percaya bahwa corona itu emang ada. Jadi kayak gini loh, kayak misalkan nih orang pakai masker, terus diejek-ejek yang pakai masker, kenapa lu pakai masker, bau ya, takut ya corona dan sebagainya. Di situ saya salah satu keluarga saya sih yang dibully-bully kayak gitu ya. Itu saya merasa sangat sedih waktu dengar keluarga saya bilang kayak gitu. Mau nangis sih rasanya ya. Sedih banget, masyarakat tuh nggak membuka pikiran gitu ya. Nggak membuka pikiran, kayak apa ya, nggak percaya COVID-19. Mohon maaf ya, tolong banget percaya adanya COVID-19. Mungkin yang ada orang bilang ini konspirasi dan sebagainya, jangan panik dengan apa itu, karena kalian masih ingat nggak pertama kali orang ketemunya COVID-19 itu kayak orang gila tahu. Sembako habis, masker habis, hand sanitizer pun habis, mahal jadi banget lagi ya dijual ya. Jadi orang bilang kayak gitu supaya kita nggak panik guys, misalkan menekankan biar kita tuh nggak panik sepaniknya. Kalau misalkan kita tetap COVID-19 ditakut-takutin kayak gitu, kan pasti otomatis yang rakyat bawah makin anjlok gitu. Jadi kayak sembako, masih ingat gak sih sembako habis, apalagi gitu. Sekarang ya udah PSBB yang kedua kalinya di DKI Jakarta dan sekitarnya. Itu sebenarnya sedih banget ya, karena jujur ya aku ngelihat rakyat atau yang setara sama kita gitu, itu susah banget cari uang. Iya susah banget. Kalau kita mah masih mending dapat gaji. Makanya gini ya, aku kasih tahu sama kalian semuanya, kalian ngeluh
di WFH kan. Sedangkan kalian untuk mengikuti protokol kesehatan kayak memakai masker di ruangan, social distancing, kalian nggak mau. Dan bertambahnya COVID kayak gitu. Iya, malahan ada yang pakai masker terus kan? taruh di bawah hidung terus taruh di bawah mulut. Iya, makanya aku bilang kayak gini ya. Seandainya PSBB buka lagi, tolong banget di protokol kesehatannya diikutin. Jadi kalau misalkan pakai masker ya pakai masker. Bener sih. Emang sih kalau cewek ya, apalagi cewek ya, udah pakai make up dan sebagainya, udah merasa cantik, udah mau buka maskernya gitu. Guys. Yes. Jadi kan kita kebiasaan ya kalau jalan itu kita kelihatan lipstiknya cantik, blush-nya, tapi sekarang udah nggak bisa lagi. Udah nggak bisa lagi. Apalagi mereka ini yang setiap hari pakai hazmat dan cuman kelihatan matanya doang ya. Iya, matanya doang. Kalau menurutku sih kalau misalkan pemerintah ikutin lah apa omongan pemerintah, nggak mungkin mau menjurumuskan misalkan pakai masker dia menjurumuskan nanti mati iya. nggak gitu guys. Jadi kalian yang ngeluh kita dipecat karena COVID-19 dan sebagainya, terus yang keduanya kalinya ini WFH lagi, itu karena kalian nggak menurutin apa yang sebagian orang ya. Apa yang diomongin protokol, misalkan nih pemerintah bilang pakai masker kalau kerja, physical distancing, dan kalian kadang-kadang pakai masker ya, di dagu atau di hidung itu ya. Itu gimana ya? Yang salah satu keluargaku itu udah aku bilangin, dia pakai masker tapi diejek, parah banget, dijauhin dia, katanya takut lu takut corona ya? Corona itu nggak ada, nggak taunya dia rapidnya positif. Nah itu makanya aku bilang. Dan aku sempat kesel ya, geram banget, makanya aku langsung bilang sama keluargaku jangan pulang ke rumah, isolasi mandiri dulu, swab dulu dan sebagainya. Alhamdulillah itu negatif karena dia emang pakai masker kalau kerja. Tolonglah kalau misalkan ada yang ngikutin protokol kesehatan jangan diejek lah. Iya benar gitu. banget itu guys. Apalagi misalkan nih kalau ada kantor yang kayak gitu, lebih baik nggak sih kita diaduin pemerintah supaya didenda ya? Iya emang sekarang kalau di Jakarta kan juga didenda. Tapi di daerah ini. Di daerah. Oh iya. Tapi di daerah kan juga razia masker. Tapi aku nggak tahu ada dendanya atau nggak. Kalau di sini dendanya 250.000. Itu menurut aku bagus banget, bukannya memberatkan masyarakat, tapi itu untuk melindungi masyarakat sendiri ya. Iya, biar ada efek jerahnya lah. Iya, efek jerah itu. Sebenarnya kalau kita bicara tentang COVID-19 ini panjang banget ya. Nggak sampai 1 hari, nggak bisa 1 hari. Kalau bisa seminggu pun nggak bisa, nggak cukup. Banyak ini ya perdebatan. Banyak perdebatan. Tapi yang pastinya kita sebagai warga negara Indonesia khususnya menghimbau para warga negara Indonesia supaya untuk lebih safety dan lebih mematuhi protokol Indonesia, protokol kesehatan Indonesia ya. Demi kebaikan kita bersama kok guys, terus membantu kita semua untuk lepas hazmat, amin ya. Semoga corona di Indonesia semoga nggak ada lagi kita ke mall bebas buka masker dan sebagainya. Kita bisa meet up dan lain-lain ya kayak dulu, ya ampun. Ikutin aja lah protokol kesehatan, minimal pakai masker ya. Iya pakai masker dan jangan lupa kalau udah keluar rumah cuci tangan pakai sabun, pakai air mengalir. Karena banyak banget pengalaman yang kita rasain berdua, khususnya aku di ruangan ICU itu aku kebablasan pasien itu kayak 2 itu udah positif. Tapi karena aku selalu menerapkan safety yang pakai masker bisa 6 lapis atau 9 lapis ya. Kalau 3 masker bedah dan aku tuh selalu cuci tangan pakai sabun. Walaupun aku bisa sampai 100 kali satu shift cuci tangan sampai tanganku ini udah rusak ibaratnya ya, tapi yang penting itu untuk safety kita juga. Sampai di rumah kita mandi dan jangan lupa baju-baju kita ini selalu dicuci setiap hari ya. Oke, Diana Kemalasari, terima kasih udah hadir di YouTube channel aku. Semoga corona di Indonesia segera berakhir dan kita semua mendapat kebebasan yang semestinya. Amin. Semoga sukses terus, semoga panjang umur, disehatkan, dimudahkan, dilancarkan semua pekerjaannya, pasiennya aman dan tidak ada hambatan dalam bekerja ya. Amin. Oke guys, kalau gitu aku di Lex Parent pamit undur diri dan Diana Kemalasari. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.